Selamat Markadeslar dan Selsenes. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Turki. Sebelum kita belajar bahasa Turki ke tata bahasa Turki atau Turkish Grammar, kita akan belajar dulu dari yang paling dasar, yaitu alfabet. Seperti apa alfabetnya? Mari kita mulai. Sebelum kita belajar alfabet, marilah kita belajar tentang sejarah bahasa Turki. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, marilah kita mengetahui seluk-beluk atau sejarah bahasa Turki itu seperti apa ya. Bahasa Turki pada mulanya berasal dari Asia Tengah, di mana kelompok yang disebut kelompok Oghuz berpindah hingga ke semenanjung Anatolia atau Asia Kecil. Bahasa cabang Oghuz ini lambat laun berubah. Kelompok Oghuz ini menyebar mulai Anatolia hingga Selat Bosporus. Kelompok yang membawa bahasa ini adalah kelompok Seljuk pada abad ke-10. Semenjak Islam mulai dianut masyarakat Turki, bahasa Turki di wilayah Anatolia mulai menyerap berbagai kosakata dari bahasa Arab dan bahasa Persia. Bahasa Turki kemudian pada abad 15 mencapai puncak kejayaannya pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Pada masa Utsmaniyah ini, bahasa Turki ditulis dalam huruf Arab. Akan tetapi, semenjak tahun 1928, Mustafa Kemal Atatürk yang dikenal sebagai Bapak Turki sekuler berusaha membaratkan Turki dan mengganti semua ejaan bahasa Turki menjadi abjad Latin. Sekarang kita lanjut ke alfabet bahasa Turki, atau dalam bahasa Turkinya adalah Turk Alfabesi. Turk Alfabesi, alfabet bahasa Turki memiliki 29 huruf. Nah, berbeda dengan bahasa Latin yang memiliki 26 huruf, ada beberapa huruf yang di bahasa Latin ada, bahasa Turki tidak ada, tetapi ada yang di bahasa Turki ada, tetapi di bahasa Latin tidak ada. Huruf yang tidak ada di alfabet bahasa Turki, tetapi ada di alfabet Latin adalah huruf Q, W, dan X. Nah, sedangkan huruf yang ada di alfabet bahasa Turki, tetapi tidak ada di alfabet bahasa Latin adalah huruf ini. Ada C, yumuşak G, E, U, Ş, dan U. Sekarang kita lanjut ke pronunciation atau cara pengucapan alfabet bahasa Turki ya, supaya memudahkan kita ke depannya ketika bertemu dengan huruf-huruf atau belajar tata bahasa Turki. Pertama ini dahulu huruf A, biasa A, A. Kedua huruf B, B sama seperti kita, B. Yang ketiga ini huruf J. Kalau dalam huruf Latin, kalau dalam alfabet Latin itu huruf C, tapi bahasa Turki itu enggak, ini huruf J. J, bukan C ya, tapi J. Keempat ini ada huruf C. C. Nah, jadi huruf C yang tidak ada tanda apapun dibacanya J, tetapi huruf C yang memiliki buntut di bawah itu dibaca C. Jadi terbalik ya teman-teman. Haraf di note atau di tulis catat, ini perbedaannya. Huruf C yang tidak memiliki buntut bacanya J, tetapi huruf C yang memiliki buntut itu baru dibaca C. Lalu ada huruf D biasa, ada huruf E. Ini huruf F sama seperti kita, tetapi bacanya V. V. Ini ada huruf G biasa sama seperti kita. Nah, ini huruf G yang memiliki topi itu dibacanya yumuşak G. Tetapi ketika ada di dalam kata, ini tidak dibaca ya. Tapi nama huruf ini adalah yumuşak G. Lanjut, ini huruf H. Ini huruf H sama seperti biasa H, tetapi bacanya adalah H. Nah, ini adalah huruf I atau seperti huruf L jika huruf kecil. Nah, apabila bertemu huruf I yang tidak ada titiknya ini, itu dibacanya E. E. E seperti kata empat. Atau enggak misalkan empal gendong. Atau berenang. Gitu. Jadi kalau misalkan yang ini adalah huruf E. Kalau ini huruf E. Huruf E. Ingat-ingat ya, huruf I yang tidak ada titiknya itu dibacanya E. Nah, baru ini adalah huruf I.
Kalau ini huruf J, tapi dibacanya itu Z. Sama seperti Z dalam bahasa Perancis, Z, je m'appelle, Z, bukan J ya, tapi Z. Kalau ini huruf K sama seperti kita, bacanya K. Ini juga sama, huruf L, bacanya Le. Ini sama seperti kita, M, bacanya Me. Ini sama seperti kita, N, bacanya Ne. Ini sama seperti kita, O, bacanya O. Nah, untuk huruf O yang memiliki titik di atas, itu umlaut ya, kalau bahasa Jerman sebutnya O dengan umlaut. Itu dibacanya E. Jadi mulut ini menyongin E. Jadi beda ya. Ini antara huruf O sama E. Beda ya. O, U, O, U. Tapi nggak apa-apa untuk teman-teman yang baru perdana nih atau pertama kali belajar bahasa Turki. Kalau misalkan sulit membedakan huruf O atau U, itu nggak apa-apa. Tapi usahakan belajar ke depannya supaya bisa menyebutkan huruf U. Lanjut lagi, ini huruf P biasa seperti huruf kita, P. Ini huruf R biasa seperti kita, tapi bacanya re. Ini huruf S sama dibacanya C. Nah, untuk S yang memiliki buntut, ini tuh kalau dalam bahasa Arab seperti huruf Shin. Jadi dibacanya she, she. Kalau ini kan C, kalau ini she. Nah, kalau ini huruf T sama seperti kita, T. Ini huruf U sama U. Nah, untuk ini sama seperti tadi huruf O ini. Untuk U yang memiliki umlaut atau titik 2 di atas, itu dibacanya U, U, U. Kalau ini kan U. Ini U, ini U. U, U. Beda ya. U, U. Nah, kalau misalkan ini huruf V dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Turki ini dibacanya ada yang W seperti huruf W bahasa Indonesia, tapi ada juga yang sebutnya V berat kayak di V-nya bahasa Spanyol, V, viva. Ini juga V. Jadi ada yang bacanya W, ada yang bacanya V berat. Ini lanjut huruf Y biasa seperti huruf kita, Y. Nah, ini adalah huruf Z sama seperti kita, Z. Nah, kan sudah dijelaskan satu persatu cara penyebutannya. Nah, sekarang marilah kita baca keseluruhannya ya. Jadi seperti ini. A, B, J, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, E, I, Z, K, L, M, N, O, U, P, R, S, Ş, T, U, U, V, Y, Z. Bagaimana teman-teman? Semoga bisa ya. Supaya lancar, teman-teman mungkin bisa di-repeat again. Di-repeat bagian penyebutan satu persatu hurufnya. Oke, jika teman-teman sudah bisa, sudah memahami, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ini cara baca sudah, teman-teman bisa screenshot dari sini juga. Cara bacanya dengan penjelasannya juga. Kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya ya. Cara bacanya ini yang pertama ada kata Günaydın, artinya selamat pagi. Ini ada Tünaydın atau iyi günler, selamat siang. İyi akşamlar, selamat malam. İyi geceler, selamat tidur. Merhaba, halo. Nasılsın, apa kabarmu? Nasılsınız, apa kabar Anda atau apa kabar kalian? İyiyim, kabar saya baik. Teşekkür ederim, terima kasih. Rica ederim, sama-sama, terima kasih kembali. Senin adın ne? Atau sizin adınız ne? Siapa namamu atau siapa nama Anda atau kalian? Benim adım, nama saya. Hoşça kal, hoşça kalın, selamat tinggal. Güle güle, bye bye atau dadah. Nerelisiniz, kamu orang mana? Anda orang mana?
Indonesialıyım, saya orang Indonesia, atau saya berasal dari Indonesia. Tanıştığımıza memnun oldum. Saya senang berkenalan dengan kamu atau Anda. Sekarang kita lanjut ke cara penyebutan angka. Jadi di sini kita bukan untuk menitik beratkan kepada hafalan, tetapi di sini kita fokusnya ke cara bacanya. Jadi supaya teman-teman ini kenal dan terbiasa ke depannya jika bertemu kata-kata atau huruf dalam bahasa Turki itu sudah tidak asing dalam membacanya. Ini kita bacanya bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 22, 35, 46, 58, 69, 70, 80, 90, 100. Days of the week in Turkish. Nah, ini adalah hari-hari dalam bahasa Turki. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Ini warna dalam bahasa Turki. Ada beyaz, siyah, mavi, yeşil, sarı, kırmızı, lila, gri, turkuaz, kahverengi, pembe, mor, dan turunju, rengkler. Oke teman-teman, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman menghafal atau melatih pronunciation teman-teman nih, supaya bisa ketika kita belajar tata bahasa Turki ke depannya, nih teman-teman sudah lancar ya tata cara bacanya. Terima kasih. Teşekkür ederim ve görüşürüz.